bulan depan pensiun. Wih, sama Ceko. Wis. Serius? Jadi terakhir bulan depan kerja tuh, bulan Iya. depan dapat nih dana pensiunnya. Iya. Damn, betul. Sama. Dan sama-sama nabung tuh. Damn. Sama-sama baju hitam. Damn. Bodoh. Gimana rasanya kerja di Mitra 10? GPA 3.61. Damn, berarti cum laude. Semester 1 tidak boleh masuk kantin. Lewat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat yang tidak pernah mengaji setelah masuk kerja Sekarang teman. Dan akhirnya tambahin ya. Kalau misalkan Mas Mitra 10 sibuk sekali banget. Sudah sibuk sekali, pakai banget. Cek. Gak perlu mas. Ada apa? Oke, so welcome back di podcast episode kedua kita. Ini tuh tamu kedua dari kemarin setelah mengundang mami saya. Dan di podcast ini logat saya akan sedikit berbeda. Nah, saya akan menggunakan logat Makassar. Damn. Nah, jadi sebenarnya idenya itu kan belum ada orang pernah bikin podcast itu. Logat Makassar sudah ada. Cuman 2 logat belum ada. Tapi ada bisa logat Makassar, 2 logat Jakarta juga bisa. Cuma 2 bahasa. Sama bahasa Inggris juga bisa. Okay. Jadi saya bisa undang siapa saja. Terserah saya, oke? Betul. Make sense. Saya bingung ini terdengar jika suara atau harus kayak begini-begini kan. Atau ini di sini tapi kita yang begini. agak susah juga tuh kayak gitu. Nyong. Tapi intinya ini episode kedua di podcast Gimana Rasanya. Oke, siap. Oke, jadi Thank you for inviting me. inviting me. Jadi tiap tamu yang pertama kali ada di podcast ini nggak bakal tahu kalau judulnya adalah Gimana Rasanya. Saya nggak akan jelaskan. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan nanti terkenal nih. Asik. Betul. Amin. Dia sudah tahu nih, dia pernah nonton. Saya juga jadi host nah. Boleh juga, terserah aja kita ya. Bisa jadi tektokan tuh sama orang-orang tuh. Bisa. Saya akui memang teman saya yang satu ini kayaknya bagus Angel kemudian. Angel mas. Apa tadi aku bilang? Kalau misalkan saya lupa nih. Kalau misalkan terkenal. Kalau misalkan terkenal orang kan tidak tahu. Tapi kalau misalkan sudah terkenal, dia tahu jadi tidak berguna juga. Bakalan tahu. Jadi tapi at least sebagai kayak yang pertama banget dia apa sih kalau misalnya begitu first appearance-nya begitu. First impression. Bukan yang kayak yang pertama banget kayak yang orang paling pertama banget. Jadi kayak kenangan-kenangan begitu. Oh, iya. Toh yang begitu. begitu. Bisa dikat-kat tuh kalau yang kayak bisa. Iya, aman. Jadi karena hari ini saya podcastnya sama temanku Ji. Jadi hari ini bakal santai. Sesuai judul. Walaupun judulnya hari ini adalah Gimana Rasanya Jadi Pengangguran. dia belum tahu. Blog. Dia Bapak sudah pengangguran berapa lama? Masuk 2 bulan. Siapa? Itu dia. Kenapa 2 bulan? Kenapa enggak yang lama pengangguran ditanya tuh? Oh iya betul. Karena kalau sudah lama pengangguran dia enggak tahu bedanya. Ya karena sama aja terus itu. Kalau ini kan baru 2 bulan. Tapi perlu dicatat. Pengangguran temporary. Asik. Masuk lagi. Nah, sebenarnya banyak saya mau cerita di episode kali ini karena banyak pengalaman tadi. Bukan. Apa? Sebagai perkenalan juga ini karena kemarin sama Maceku cepat Ji. Cuman langsung tanya-tanya sesuai dengan judul. Iya. Kalau hari ini tidak cuman tentang pengangguran saja. Nah, banyak meluas Pak tadi. Meluas. Saya mau jelaskan tapi juga pokok utamanya pengangguran. Iya. Main questionnya. Sebenarnya bukan aja pengangguran, sebenarnya lebih ke backgroundmu siapa kok. Iya. Cuman karena kok lagi nganggur, tujuannya juga siapa tahu nanti ada yang nonton kasih kok lowongan. Betul. Tuh info lokernya Mas. Nah, jadi siapa tahu orang nonton, tahu pengangguran ini butuh kapan pekerjaan. Nah, melihat judulnya tuh. Tapi di sini juga
nanti dia perkenalkan dirinya siapa, bagaimana backgroundnya. Dan saya juga karena ini akan jadi video kedua, mau jelaskan juga kenapa judulnya gimana rasanya. Ya, onan baik TikTok aja intinya. TikTok kan, cerita-cerita saja santai. Selayaknya kayak kita biasa kalau ketemu. Betul, begitu. Semoga audionya bagus nah, karena masih struggling ini sama audionya, tapi enggak apa-apa. Kita Kan namanya awal, masih pertama kali. Betul. Nanti kalau terkenal lagi bisa diundang lagi jadi dengan device-device yang lebih bagus, dengan lightning yang lebih oke, dengan kamera yang Betul. Dan menjauh dari mic kan. Oh gini. Jangan kedengaran. Anu kayak kata itu biasa orang kayak jokesnya bilang nanti kayak Iya. di situ. Begitu. Begitu. Boleh. Nah, kenapa namanya gimana rasanya? Yes. Sebenarnya dari kemarin dari yang video pertama itu kan sudah bisa dibayangkan toh. Jadi kenapa gimana rasanya? Karena ini bisa luas sekali, saya rasa. Betul. Awalnya itu kita pikirkan adalah podcast anak baik. Karena kita anak baik. Karena kita anak baik. Masuk. Kita main tidak dia main. Kita tidak merokok. Kita di kafe dan ini indoor. Jadi tidak main cewek. tidak main cewek. Iya, kita adalah barisan boyfriend setia. Yes, betul. Jadi awalnya itu, cuman kalau misalkan itu saya bayangkan sedikit bisa keundang. Iya, karena banyak juga anak nakal mau diundang. Banyak, iya. Abangku muka undang, nakal ki. Betul, tidak baik. Saya Bang Jo, no offense Bang Jo, Bang Henry, no offense. Jadi kita ganti saja. Gimana rasanya? Nah, kebayang mah ini kalau gimana rasanya tuh banyak sekali bakal Luas, bisa keundang. betul. Luas. Satu orang bisa keundang berkali-kali. Misalkan kau nanti bisa saya undang lagi. Gimana rasanya? Kalau sudah jadi direktur Pertamina, Dem. amin. Boleh, amin. Iya, Ada lagi saya bayangkan saat ini judul sama kau. Gimana rasanya tinggal di Sudiang dari lahir? Oh boleh. Sampai sekarang toh, udah pernah aku pindah-pindah toh? Betul, udah pernah. Udah pernah aku juga menetap jauh, menetap lama di tempat yang jauh selain Sudiang. Meskipun saya belasteran Sudiang Jerman tapi betul cocok juga. Tapi selama ini Sudiang paling Sudiang, lama tuh. Di Sudiang. Jerman waktu itu kalau nggak salah berapa jam ki? Di Jerman cuman lihat di maps. Deh, semoga masuk. Nanti lanjut. Nah itu, jadi meluas, bisa banyak. Kalau bisa satu orang kayak Maceko ini kan kemarin saya tanya gimana rasanya jadi single parent yang tidak single banget. Yes. Tapi kemudian dia bisa nanti jadi gimana rasanya? Jadi perawat. Jadi perawat, punya anak 3 cowok semua. Yeah. Bagaimana rasanya? Ini Maceko bulan depan pensiun. Wih, sama Mas Eko. Wis, Serius? Jadi terakhir bulan depan kerja toh? Bulan Iya. depan dapat dana pensiunnya? Iya. Damn, betul. sama. Dan sama-sama anak bungsu? Damn. Sama-sama baju hitam? Damn. Bodoh. Nah, hampir bikin lagi podcast anak bungsu. Iya, betul. Bisa jadi. Karena teman-teman semua anak bungsu. Nanti kita undang satu lagi. Bagaimana rasanya kerja di Mitra 10? Anak bungsu juga itu satu. Nanti ya. Tunggu. Nantikan. Maceko tuh. Jadi nanti Maceko saya mau tanya juga gimana rasanya pensiun setelah kerja jadi Perawat. nakes selama enggak tahu lama sekali. Harusnya Puluhan tahun. 32 enggak sih? Oh iya. 38 segitu. Nah, kalau dia kerja dari tahun 20 tuh, umur 20 tuh, dia 30. Berarti Maceko umurnya berapa sekarang? 58 nih tahun depan. Memang begitu di sama jadi? Iya, karena memang semua nakes 58. Oh. PNS tuh hitungan. Karena jadi cerita sedikit. Maceko itu pernah mau di pensiun itu harusnya 55. Cuman kan ada peraturan baru toh. Nah, saya kira dulu itu Siloam kurang ajar tidak mau nak kasih pensiun ya. karena membayar gitu. Iya. Ternyata tahu tidak sih. Memang Memang peraturan dari pemerintah toh. Oh, berarti sama umur Maceko tadi? Harusnya sama karena sama-sama. Iya. Baru bulannya juga harus sama. Karena Iya. bulan 3. Maceko ulang tahun bulan 3. Iya. Tanggal jangan sama Maceko tak? Sama Pak Aceh. Bulan Ya, sudah. 3 tanggal 9. Dem Maceko tanggal 19. Beda 10 hari. 10 hari. Satu angka depan. Oke, itu dia. Jadi nantikan episode selanjutnya siapa aja bisa nih. Kalau saya ketemu Raffi Ahmad, bagaimana rasanya cuci uang? Menurut keyakinannya Brian. Menurut keyakinannya itu penonton di Oh, saya. memang. Bukan menurut keyakinan saya. Kalau Anda juga ketemu Panji, bagaimana rasanya dihujat? ya. Dihujat sama termul. Dibilangnya anak abah. Nah, Itu
Kalau ini ada orang di depan tak lagi main game ini. Ya. Gimana? Nggak tahu. 5 tahun. Susan sekali. Astagfirullah. Tolong dikat. Siapa tahu anak yang saya maju tahu lagi main. Tolong dikat. Jangan. Bukan bilang dihujat kan. Kan saya dihujat. Kan Dana tahu sih. Oh iya. Tapi nanti lihat aksip tak? Dana tahu juga bilang dia yang lagi dibicarain. Oh, iya, Tuh betul. ada video ini. Iya betul. Tapi pas yang lagi gini. Iya salah. Nanti kita cut. Mohon maaf. Nanti kita cut jujur. Takut dihujat. Takut masuk lembeh. Oke, jadi itu backgroundnya kenapa namanya podcast gimana rasanya. Oke, kalau misalkan saya mau bikin sendiri juga banyak rasanya saya juga. Jadi Banyak LDR. dengan rasa LDR betul. Supaya dan menurutku itu formatnya menarik dan saya search di YouTube belum ada yang bikin. Nah, gimana Iya, rasanya nih? gimana rasanya podcast? Itu pun bisa beralih ke konten vlog food vlogger. Bisa. Kok Bisa. kasih ide saya lagi betul. Karena gimana rasanya? Gimana rasanya contoh Depak misalnya. Ya, betul. Mantap. Gimana rasanya tahu Sumedang tapi yang orang bikin orang Makassar? Gitu deh. Iya. Siap. Panjang sih Mas. Panjang. Tuh, mantap gide gue tuh. Mantap. Mantap. Oke. Nah, di episode awal ini sebenarnya saya prinsipku yang penting rekam. Ya, betul. Yang penting jadi dulu. Saya tidak peduli kualitas. Yang penting ada jadi. Ada suara motor lewat, gas. Nah, kemarin saya sudah rekam sama Ciku. Tidak persiapan, Kak. Maksudnya tidak selancar ini karena saya rasa untuk dapat 10 menit, susah sekali. 5 pertanyaan itu. Tidak Ji, sedikit Ji pertanyaanku memang cuman kayak kalau kita kan tadi ini bicara-bicara gitu terus toh. Iya, belum ada Panjang Ji. pertanyaan. Iya. Sama Ji kemarin susah sekali saya rasa. Masa? Latihan juga. Jadi pas dari situ saya pikir juga berarti kalau undang ke orang yang tidak terlalu saya kenal harus saya tulis juga banyak. Saya harus kamu nulis. Research dia dulu. Iya. Oke, kita masuk ya. Kita belum perkenalkan diri dulu ini tadi. Kita bapak siapa namanya ini? Bapak Nyong. Nyong. Perkenalkan nama atau umur tak apa tadi perkenalan yang tadi siapa tahu mau orang kasih lowongan ya. Hello everybody, my name is Muhammad Ijwa Fauzi. You can call me Oci. I am graduated from D3 Conversion Terdekat Mas. Energy Engineering with major Mechanical Engineering and from Ujung Pandang State Polytechnic Asik. with GPA 3.61. Damn, berarti cum laude waktu itu. Udah tahu hitungannya cum laude bagaimana karena Kalau karena di kampusku kan nggak ada yang hitungan cum laude, cuman ada tulisan lulusan terbaik kok. Ya itu yang lulusan terbaik itu kau. tidak lah, yang ada memang nilainya 3,9 kayaknya. Damn. Ada yang 4 kayaknya. Ini yang 3,9 asik orangnya dah. Bukan di kelasku dan memang dakar aja. Begitu deh. Nah, jadi itu tadi perkenalannya dia. Saya juga enggak tahu apa dia bilang. Enggak tahu. Dia D3 apa? Teknik konversi energi. Lulus tahun 2019. Yes. Lulus kok tahun 2019? 2022 masuk 2019. Lama aku tuh nganggur anjir. Udah pengangguran lama ini bukan pengangguran 2 bulan. Lulus tahun 2022 langsung kerja tuh. Magang dulu. Sempat magang. Terus PLTU. pengalaman kerja. Pengalaman kerja saya jadi interview ini. Pengalaman kerja saya sebagai mechanical technician Di PT Japfa. Harusnya jangan kapan desain soalnya apa di bagian. Oh iya, tadi itu PT Tut. Ya, PT Tit. Oke. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun terus sempat hampir lulus di Pertamina. kayaknya udah usah disebut itu ya. Itu aku disebut malu lagi. karena baru hampir. Karena di peringkat terakhir. Berarti itu pengalaman kerja satu tahun itu dan akhirnya kenapa bisa ini? Kenapa stop? Karena menurutku memang di area mechanical technician itu sebagai teknisi gitu bukan cuman orang kan biasa kalau mungkin di ruangan itu fokus ke analisis analytical thinking bagaimana caranya untuk administrasi segala macam ini kan kalau di lapangan ya fisik juga main jadi itu menurutnya orang-orang di sana manajemen
kayaknya memang fisikku nggak cocok sebagai tim mekanik. Oh, makanya kok nge-gym. Bukan masalah nge-gymnya, Karena apa paling memang kayaknya Sakit. tenaga deh. tenaga. Memang kayak Cocok. tenaga. Kan kalau misalkan kau pendek kecil juga kalau berotot kau. Iya sekarang, tapi akhir-akhir itu tuh waktu setelah 6 bulan kan sempat kak itunya evaluasi. Terus ditanya kak bilang itu masalah tenaga, kayak harus kok perkuat tenaga masuk ke jadi sekarang kalau mungkin ada teman-teman yang kayak baru lihat kak bilang kenapa kayak berisi kayak gemukan dikit itu kan usahaku untuk tingkatkan tenagaku. Yang pertama kan perbanyak dulu Ya. konsumsi toh Karena- makanan yang masuk, karena kalau percuma juga kalau tidak ada masuk dan gym kak kan sama aja. Betul. Jadi kayak Bulking dulu ya. bulking dulu. Nah pas selesai bulking sambil olahraga tipis-tipis, ternyata memang di waktu periode yang tertentu yang mereka berikan tenggatnya belum sesuai. Akhirnya tidak lanjut kontraknya kayak begitu. Iya. Oh, berarti nah, ini berarti bisa bermanfaat nih buat yang dengar tuh. Siapa tahu lagi Yang mau jadi teknis. teknisi yang memang lulusan engineering mau jadi teknisi lapangan Harus kok kuat. kuat dulu fisik. Yeah. Analisis itu paling penting. Siap. Sama mental. Siap. Makanya kenapa di himpunan itu orang bilang keras didikan VOC ya memang ternyata terpakai di dunia kerja. Iya. Kenapa tuh orang di luar lihat Mau juga baru anak bicara sama teman itu kayak artis itu kapan ya? Siapa itu? Bruno Mars sama siapa? Her eyes, not the stars. Bruno Mars sama siapa tuh? Nah cari di YouTube. Bruno Mars sama Rose. Ini Rose. Apa deh? Apa? Dari mana ada Rose transgender? Tuh, nah cari di YouTube, Rose orang studia Rose. Dilupa apa tadi apa namanya? Oh ini kenapa akhirnya berarti kontrak ya terus Ya kontrak. masalahnya tadi itu fisik. Ini kayak bukan salahnya perusahaan karena memang semua kan pekerjaan ada standarnya. Iya. Ada kebutuhan Sesuai kebutuhannya. Yes, betul. Dan memang kalau kita tidak termasuk, jangan putus asa karena memang barangkali bukan itu tempatmu, tapi at least berterima kasih kepada shout out to Bapak Hidayat. Pak Hidayat betul manajer plannya PT Java yang Baik. saat ini ya. Ini PT-nya ini mau di Jangan, sensor atau tidak? Jangan Jangan tapi Pak Hidayat, Pak Hidayat you're the juga, best. you're the best. Karena orang pertama yang kasih kesempatan. Dem. Langkah pertama. Akhirnya jadi punya pengalaman sekarang. Yes, bahkan saya juga tidak percaya karena sementara kerja kak dan mendaftar kak di BUMN, salah satu BUMN terbesar, bisa kak berangkat ke lokasi langsungnya untuk interview langsung sama usernya, sampai usernya bilang tertarik sama saya di antara kandidat-kandidat yang lain. Cuman waktu itu Mungkin bukan rezeki karena semua proses rekrutmennya kan lolos kak, alhamdulillah. Tidak ada nilaiku yang kayaknya tidak mencukupi untuk lolos passing grade. Memang kembali lagi kalau bukan rezeki ya mau diapa toh. Mantap. Again, shout out to Pak Hidayat. Respect besar-besarnya. Oke, jadi sekarang udah ada pengalaman kan. Sebenarnya ini ceritanya bukan lebih ke pengangguran, lebih ke Pengalaman kerja yang betul-betul pengalaman di fresh graduate ini bakal kemana gitu arahnya ya kan? Oh iya betul. Ya toh, karena ya itu Ji. Karena kita mau sharing pengalaman gimana rasanya. Lulusan D3 lagi. Lulusan D3. Ya, kan banyak lulusan D3. Ayo, kalau kamu lulusan D3, ajak teman kamu nonton video ini. Yes, betul. Oh iya. Nah, BTW, saya lupa. Waktu video kemarin kan ceritanya itu adalah single parent Maciku tuh. Saya lupa bilang kalau video itu sampai 10.000 views. Saya akan undang Paceku. Dan tanya gimana rasanya? Gimana rasanya tinggalkan anak-anak? Sampai yang ketujuh jadi rebel banget. Saya lupa taruh di video. Sampai anak pertama jadi pendeta, Dik. Iya, anak pertama jadi pendeta, anak kedua jadi ya itulah. Anak ketiganya jadi begini. Aduh. Konten kreator, amin. Amin. Iya, amin.
Nanti saya cerita lagi gimana rasanya jadi content creator. Sebenarnya tujuannya bukan mengkonten. Iya. Tujuannya mencari uang. Enggak. Seru. Via content creator gitu. Iya, via. Via. Tapi sebenarnya seru juga punya dokumentasi begini tuh ngobrol-ngobrol. Kalau misalkan memang orangnya seru nanti yang diajak ngomong, maksudnya orangnya berwawasan, kita juga bisa jadi belajar. Iya, betul. Karena ingat, jangan pernah lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dia bicarakan. Masuk main Itu dia. Mulai main dia. Oh, udah lupa. Syarat Pak Hidayat. Hidayat. Oke, lanjut ke pengangguran. Nah, kan berarti kau tidak putus tau dari kuliah, Yes. terus magang kok, terus kau kerja langsung, Alhamdulillah. nggak putus, terus tiba-tiba ini 2 bulan kosong. Iya, betul. Apa? Bagaimana rasanya? Wah, kok diceritakan, sedih sekali. Jadi podcast sedih ini. Buat kesedih. Dan saya bedanya tuh kalau dari saya tempat introspeksi diri. Nice. Iya. Damn. Karena Dalam banget, Bang. yang ada kalau misalnya kayak quotes itu atau statement yang bilang bisa saja gaji yang kau terima tidak pantas untuk kau, dan bisa saja skill yang kau berikan tidak cocok untuk perusahaan. Nah, itu benar adanya. Damn. Iya, betul, karena misalnya jujur. Jadi kita buka-bukaan di tempatku kemarin intensitas kerja itu sangat tinggi. Tinggi sekali, bahkan sampai karena intensitas tinggi, kita juga, menurutku saya alhamdulillah gaji itu yang di atas UMR, bonus overtime, bonus meal transport allowance. Oh iya. Ada. Annual bonus dapat, tunjangan hari raya, fasilitas BPJS ketenagakerjaan kesehatan, pokoknya lengkap, alhamdulillah. Cuman karena setimpal dengan semua itu tuh, dengan kerjaannya, sayanya yang tidak bisa step up, tidak bisa catch up untuk bisa penuhi standar yang dimau sama perusahaan. Damn. Nah, makanya dari introspeksi diri bilang, memang kayaknya tidak pantas di sana karena tidak bisa sesuai standar. Jadi tidak pantas untuk dapat terima gaji yang orang-orang impikan banget untuk kerja di Makassar. Serius, betul. Dalam kok di. Betul, saya dari apapun kayak. Oh, ini hasil dari 2 bulan tidak. Kita hasil dari bulan pertama kayaknya. Bulan pertama kosong ya. Ya, kau bayangkan sambil aktif cari kerja, interview sana sini. Oke. Karena saya sekarang di masa dimana saya rasa gaji yang saya terima tidak cocok dengan skill yang kau berikan. Iya, betul. Dengan effort yang bisa saya juga, kasih. ada juga pasti Iya, merasa seperti itu. Betul. Jadi bisa minta dua sebaliknya. army itu dua army pembicaraan kata 2 arah. Kok sebaliknya, dan kok kerennya kok tidak apa? Kok bersyukur begitu ya? Ya, bersyukur. Iya. Anjir. Teman saya ternyata deep, guys. Iya, cuman keren. Kelihatan sih. Memang covernya itu memang suka aja nyong-nyongan. Di sensor juga itu. Tapi orang banyak. Orang-orang timur siap-siap ya. Kunjungin IG dia. Bercanda. Maksudnya suka melucu gitu kan. Orang-orang timur kan lucu-lucu. Jokes-jokesnya lucu. Iya toh. Oke. Epen Cupen, betul. Betul, Epen Cupen sekarang sudah kalah dengan orang timur juga itu. Musik timur. Ada juga orang timur itu kan apa? Yang dulu waktu SMP yang ngabut Tumingabu, apa sih nama anunya? IG-nya Tumingabu. Kan timur juga itu hitungannya. Tumingabu. Iya. Kita ini timur toh? Iya sih. Ada dulu IG. Iya. Makassar apakah itu? Kan sebenarnya lucu-lucu aja begitu. Iwan Coy. Iwan Coy. Berarti Kandakarca hitungannya timur. Harusnya jokes timur. Iya. Jokes timur toh? Iya. Lebih ke jokes senioritas. Nah, ngomong-ngomong soal senioritas. Kan kau dulu teknik toh? Kan jadi gimana rasanya jadi anak teknik ya? Tapi enggak apa-apa sih. Senioritas apa di tempat lo, di kampus lo? Semester 1 tidak boleh masuk kantin. Cari makanan di luar, tidak ada masuk kantin. Masa? Iya, tidak boleh pakai celana kain. Harus celana gombrang. Oh, teknik. Siap. Kau tidak punya celana gombrang, pinjam di temanmu. Asik. Jadi ada nomen nih, jadi ada celana gombrangmu. Ada dulu. Itu saya bukan yang intinya bisa masuk ke palan tangan. Oh. Kalau standarnya dia tuh
parameternya itu kalau kepalan tanganmu sendiri tidak bisa masuk, Iya. hebat itu Nanti hitungannya. maksudnya nggak boleh pakai skinny jeans. Tidak boleh pakai skinny jeans. Oh, tapi kan sekarang stylenya bukan skinny jeans. Betul, cuman mungkin Jadi itu dia aturannya masih sebenarnya. esensinya kayak dia tuh dari tahun-tahun kapan toh. Iya. Masih dia Mungkin pertahankan. mungkin nanti kalau misalkan 2028 begitu tuh Oh, kurang. dirubah. Tidak, saya yakin tidak dirubah. Karena kan kalau kita lulusan teknik mesin kan arahnya pasti kalau bukan pekerja lapangan engineering. Oh, jadi sebenarnya tujuannya tujuannya ya untuk membiasakan. Iya. Karena di lapangan tidak bisa kau pakai skinny jeans. Oh, Karena saya kira- pakaian APD toh. Iya. Ya, kalau saya kayak mengarah ke sana. Kok pemahamanku. Iya, saya kira tujuannya supaya anak semester 1 tidak keren. Nah, sih kayak. Tapi ada. Tidak boleh pakai makeup untuk perempuan. Jangan pernah sekali-kali pakai makeup. Itu semester 1 itu. Salah satu. Makeup tidak, tapi skincare boleh. Kan beda Boleh, skincare iya. sama makeup. Jadi Iya, beda-beda kan teman. saya pikir tadi tuh lucu kalau misalkan tujuannya adalah tidak membuat keren. Nanti bukan. 2028 tuh Ayo. semester 1 harus skinny jeans. Saya awalnya berpikir kayak begitu. Iya. Karena kayak, kenapa mengatur-ngatur kayak kan uangku sendiri beli. Oh, masuk. Oh, ternyata memang kebiasaan supaya Iya. enggak risih lapangan- pakai APD yang Betul. memang sifatnya gombrang-gombrang begitu. Oke, kita simpan lanjutannya nanti itu ya, gimana rasa jadi anak teknik. Kita melenceng guys. Oke, terus usaha-usaha apa saja Oh, yang sudah Anda lakukan selama 2 bulan ini nganggur? temporary nganggur. Temporary nganggur, asik. Seberapa intens usaha yang Anda lakukan? Damn. Saya jujur bulan pertama itu fokusku cuma cari kerja. Tidak ada pokoknya Interview fokus. sana sini tidak ada. Sempat dapat offering alhamdulillah, cuman kayaknya nggak sesuai sama perhitunganku. Expected salary, tunjangan, semua bonus-bonus segala macam kayaknya nggak sesuai karena kan kita semua pasti punya target tuh, apalagi yang kita umur 20-an ke atas yang Ya. sebentar lagi orang tuanya pensiun semua. Tidak ada yang bantu lagi untuk membiayai diri toh. itu dia, anak bungsu. Anak bungsu. Kakak berkeluarga semua. Nah ini kadang orang salah kaprah, anak bungsu pasti mereka pikir Enak-enak hidupnya. dibiayai Biayai sama semua. kakak terus. Tapi kadang anak bungsu kalau sudah menikah semua kakaknya Tidak ada sukses nih, tidak ada jalannya lah. orang tuanya ditinggalkan sama anak bungsu. Iya betul. Cocok. Nah dari Jadinya, situ nih 1 bulan pertama fokusku tuh cuma cari kerja. Ternyata salah teman-teman. Oke, Salah. siap. Jujur ini jujur. Damn, ada lagi pembelajaran guys. Siap. Oke. Yang paling pertama itu harusnya berserah diri. Astagfirullah. Saya Masya Allah, kesini. salah. Masya Allah. Yang paling pertama itu harusnya jangan fokus dunianya teman-teman. Oke. Kenapa? Karena Apa, merasakan dari ini 1 bulan itu banyak memang alhamdulillah terhitung banyak lah karena lebih dari 2. Tapi tidak sesuai sama yang kita mau. Ini yang nawarin kok balik. Tawarin Toh? ya. Dia kasih mi draft offeringnya ini saya kasih. Tapi tidak ada. Kalau kau Tapi- terima jadi ini Jadi pekerjaan. betul aja tapi bisa saja kalau merantau Kak ke tempat itu cuman hidupku untuk kerja saja, tidak bisa kunikmati gajiku. Cuman untuk bayar kos, Iya. makan sehari-hari saja, tidak ada untuk Bisa. menabung. Bisa tapi tidak menabung. Yes, frugal living. Frugal living ya. Nah, toh hitungannya. Nah, terus Akhirnya shift. masuk bulan kedua. Nah, masuk bulan kedua lewat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Dan pas kok lagi galau-galau dah. Masya Allah. Karena Kak bilang, ya Allah kapan Kak bisa dapat pekerjaan yang sesuai sama mauku dan tidak perlu Kak bersusah payah, tidak perlu Kak menunggu proses yang berkepanjangan, tidak perlu Kak menunggu waktu yang lama. Betul. Lah, tiba-tiba lewat bilang, kalau ada niatmu, hajatmu yang kau mau, tapi tidak pernah Kos. tercapai, satu harus kau ingat, harus kau yakin, bakalan datang. Siap. Betul. Dan kayak anjir betul. Dan mulai dari saat itu ku perbaiki selalu ibadahku tuh kayak yang awalnya selalu ku tunda-tunda kayak ku kerjakan cuma yang wajib-wajib. Sekarang ku kerjakan yang sunnah-sunnah. Yang tidak pernah mengaji setelah masuk kerja. Sekarang ku cuma. Dan akhirnya selama 1 minggu itu alhamdulillah. Iya, alhamdulillah datang nih berbagai pekerjaan yang pilihan yang expected salary-nya kayak yang ku mau.
Sampai mah di tahap alhamdulillah sampai mah tahap interviewnya. Posisinya juga bukan di entry level, bukan di staff. Ada hitungan di head subsection. Alhamdulillah aku dapat nih. Tapi masih proses rekrutmen. Terus alhamdulillah juga yang kemarin notabene ya saya yang cari-cari pekerjaan. Sekarang alhamdulillah ada nih beberapa HRD yang chat yang DM Kak di LinkedIn untuk minta LinkedIn ya, minta CV ku sendiri. Asik. Dan kayak astaga, alhamdulillah Allah, kayak memang kalau yakin Ki karena perbaiki juga akhirat dulu, dunia yang mengikut. Damn. By the way kita beda agama ya. Yes. Tapi saya percaya satu hal, toleran. Tapi saya percaya satu hal. Betul. Tuhan itu adil. Adil betul. Kalau misalkan kau punya usaha bagus, terus kau berbuat bakti sama orang tua. Iya, despite ya kita kan pasti punya keyakinan masing-masing tuh, siapa yang benar keyakinannya tuh, tapi pasti Tuhan adil sama apa yang manusia ciptaannya lakukan, kerjakan dan yakinkan. Satu lagi, apalagi itu? Dan Tuhan Allah tidak akan memberikan kesusahan lebih dari batas kemampuannya manusia, umatnya sendiri. Masya Allah. Dan betul. Dan kadang pas kita lagi down itu selalu jadi tempat kita mengingat kembali. Iya betul. Mungkin lah kemarin itu kenapa nggak dikasihkan pekerjaan dulu? Karena kalau kata-kata dari yang aku dapat dari komen-komen TikTok biasa bilang kayaknya Allah itu atau Tuhan itu mau kayak kita bilang coba merengek-rengek ngobrol sama saya. Betul. Makanya ngobrol sebelumnya kau fokus sama dunia, coba makanya minta. Iya. Kalau saya. Itu yang ku yakini juga. Dari ini saya sadar ternyata pernah juga menganggur. Iya, betul. Iya. Sebelum kuliah toh? Sebelum kuliah saya gap year. Menganggur 1 tahun, tapi sebenarnya buka usaha dan waktu itu saya buka usaha 2019 ada COVID. Aduh. Ada COVID. Belum kuliah, belum tahu mau kemana. Tapi survive toh? Menangis. Menangis. Iya. Datang ke Tuhan menangis. Tidak tahu lagi saya kemana ini Tuhan. Tolong ditunjukkan. Alhamdulillah dapat jalur beasiswa UPH. Sekarang bisa kerja. Alhamdulillah. Kok jadi ini? Religius. Apa kita mau menyayangi podcastnya Ustadz Felix Jauh? Jangan. Kalau kita sesat nanti. Tapi kita dari pengalaman aja. Kan kita bahas pengalaman apa yang ku dapat. Itu yang ku dapat dari pengalaman. Iya. Be as real as possible. Yes, betul. Tidak ada itu kalau selama berusaha tidak ada itu kata-kata too good to be true. Tidak ada. Pasti true semua. karena tidak too good lah. Karena kalau kita berusaha pasti berdarah-darah juga. Iya, maksudnya nggak mungkin terlalu gampang juga. Pasti ada di belakang. Betul. Kalau misalkan waktu kau selesai kontrak sama yang itu terus langsung kau dapat lagi pekerjaan, mungkin kau nggak mendekat lagi kepada Tuhan. Mungkin kayaknya. Iya serius. Apalagi kalau kau di Bandung. Astagfirullah. Semoga saya dapat di sini. Iya, amin. Supaya nanti tetap valid episode selanjutnya. Bagaimana rasa jadi warga Sudiang? Betul. Oke. Apalagi nih pengangguran. Kalau kau misalnya, kan kemarin tadi kau bilang apa? Sempat nganggur dan tidak tahu kemana. Akhirnya mengeluh, mengadu. Setelah itu dibukakan jalan. Itu proses mengadumu, berapa lama prosesmu mengadu? Ada 1 mingguan, sebulanan begitu. Ya karena waktu itu kosong tuh jadinya. Dan yakin juga kalau bakalan ada. Waktu itu atau sempat kok hopeless banget. Justru sambil mengadu sambil hopeless. Iya, hopeless. Justru di saat itu ya, saya belajar satu konsep keyakinan yang berbeda. Apa? Kalau selama ini kan saya percayanya apa yang kita minta, apa yang kita tabur, pokoknya semua pasti kembali kepada kita begitu. Maksudnya kalau misalkan kita minta ini pasti Tuhan sediakan ini, ya, pasti betul. Begitu. Betul.
kalau di kekristenan itu biasa dibilang prosperity gospel, Ya. gospel kemakmuran apa? Pokoknya kayak Injil kemakmuran begitu ya. Kalau kau percaya ini, kalau kau percaya Tuhan, kau akan diberikan datang ini. kekayaan. Ya, betul. Salah juga begitu. Sama. Nah, yang saya pelajari waktu saya lagi down banget itu, karena at that point, nggak ada aku dapat apa-apa yang saya mau. Masa? Iya. Mendaftar sana sini belum ketemu. Nggak ada. Nggak ada yang terima. Terus itu COVID juga, Ya. pokoknya stres lah. Tapi waktu itu saya sama dari ada khotbah juga. Kalau kau kan tadi siapa ceramah tuh? Adi Hidayat. Adi Hidayat. Kalau Pendeta. saya pendeta Sydney Mohede. Dia punya lagu yang judulnya adalah Jujur. Jujur. Being honest sama Tuhan. Jujur kalau misalkan kita Betul, lagi nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa. Betul. Sudah tidak mampu pokoknya. Relate lagi sama kan? nggak ada lagi Konsepnya nanti sama. Oke, siap. ceramahnya nanti pengen bilang. Betul kan, kayak kita yang merasakan lagi di bawah-bawahnya Iya. pasti bakalan relate sama semua hal-hal yang menyusahkan di dunia ini. Iya, Betul. Pokoknya waktu itu saya ya ndak berbulan-bulan, cuman waktu itu memang saya karena kosong jadinya ya udah deh saya coba baca Alkitab, saya coba dekat kepada Tuhan lah. Perbaiki ibadah di. Nggak bukan kan waktu itu nggak bisa punya komunitas kan, Iya. belum Apalagi ada nggak bisa komunitas keluar, kuliah, nggak bisa keluar. Akhirnya komunitas yang saya punya waktu itu satu-satunya adalah komunitas di gereja, dekat sama orang gereja kembali. Masya Allah. Terus dapat video itu, denger, akhirnya Tersentuh. satu hari itu tersentuh dan jadinya sadar. Langsung niat kita berubah. kita beda gitu pandangannya. Bukan lagi Tuhan pasti ini saya dapat, bukan, tapi Tuhan saya percaya jalanmu benar. Betul. Saya percaya apapun yang kau berikan itu yang terbaik. Betul. Ding. Ada suara, ada gangguan, iblis. Tidak respect. Tidak orang lagi ngomongin agama gimana sih? Religi, Pak. Apapun yang kau berikan itu benar, dan akhirnya saya sudah ya tetap kita berusaha tuh, saya usahakan, tapi ekspektasinya bukan lagi yang ini harus saya dapat begitu, tapi percaya saya yang Tuhan kasih itu terbaik. Betul. Berserah. Berserah Sama tadi kau bilang tuh, Iya, berserah. betul, berserah diri. Yang paling pertama harus berserah diri. Itu dia. Sama berarti ya. Berarti sama, jadi Iya. bagaimanapun Pengalaman. susahnya, bagaimanapun besarnya masalah, percaya saya dibantu. Percaya. Jangan pernah bersuuzon, berhusnuzon saja, Berhusnuzon. berprasangka baik. Keren. Kan ada lagi kemarin tuh aku baca, penonton kayak ada yang kalau merasa hopeless banget, nah bilang Ustadz Hadi Hidayat, kalau merasa kok memang betul-betul tidak ada harapan, hilangkan semua perasaan-perasaan seperti itu. Bilang kok, ya Allah, aku bisa karena aku punya Engkau ya Allah. Nah. Damn. Poinnya kan kita punya Tuhan ya. Iya. Kalau tidak ada yang bisa kau pegang, keyakinanmu pegangmu. Ada Allah yang bisa kau Bukan aku bisa karena saya punya skill ini. Iya, enggak. bukan. Saya bisa karena saya punya. Kenapa tidak boleh begitu? Karena kalau kau percaya kau bisa karena dirimu sendiri, itu jatuhnya sombong. Oke. Sombong tuh, begitu. Sombong. Kalau sombong, menyombongkan diri. Padahal bukan kau yang bisa. Kau cuman dititipkan skill yang bisa kau pergunakan. Sudah. Sebelum kita terlalu ceramah, dan ini ada gangguan guys. Saya nggak tahu karena ini baru episode kedua. Kita mic nggak tahu ini work atau tidak. Ya betul. Makanya saya pakai backup. Seadanya. Dan ada gangguan, ada after last night. I think I'm in love with you. Kita jadi dia bukan lagu-lagu sexuality. Lagu-lagu saya mau sebut satu kata tapi jangan. Temanku Dolar kuning. Bukan dolar kuning. Kok baru bermasalah dengan kata ini? Jangan. Jangan. Tapi oke, jadi sebenarnya sampai sini tadi targetnya 30 menit saja. Masa? Tapi Ya, ini lewat. Tapi ini udah 38. Mungkin nanti ada yang sekarang ada lagi yang relate. Apa Karena itu? tuh daftar Kak di Pertamina tuh mendaftar Kak sampai alhamdulillah interview user di sana kan kita dikasih 45 menit satu orang satu kandidat. Cuman saya lewat hampir 1 jam 50-an lebih. Terus aku foto kata-katanya interviewnya kenapa bisa lewat? Bilang begini. Kamu tahu nggak kenapa kamu melewati batas target dari 45 menit? Saya bilang tidak Pak. Terus dia bilang,
karena kami ini tertarik sama kamu. Asik. Kamu tuh tegas banget menjawabnya. Asik. Itu yang buat saya semangat dan bilang fix, lolos ini. Terlalu Nggak apa-apa. sombong. Karena terlalu sombong. Makanya jangan terlalu sombong. Karena terlalu fix bisa gitu, jadi gitu. Fix bisa. Pede sama kesehatan bilang saya tidak merokok, tidak minum-minum, tidak obat-obatan. Berarti yakin kan juga MCU kalau lolos. Alhamdulillah memang lolos. Anak Tapi rankingan tidak lolos. Ya Allah. Bantu lagu ya Allah. Pas Pertamina. Asal andai kan waktu itu lebih berserah saja. Ya, mesti kayak bukan karena saya, Iya. tapi karena memang Allah yang tetapkan saya tadi bisa menjawab seperti itu. Iya. Saya episode selanjutnya gimana rasanya down banget. Bisa Bisa tak? ini. Oh iya. Ini kan baru bangkrut. Iya. Kan down banget bisa bukan cuma dari kerjaan Ya, doang. wah ya ada nanti Banyak. 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 Oke. Jadi Jadi 24 tahun penuh dengan lika-liku saudara-saudara. itu dia. Iya. Kita masih muda loh ini, kita masih 25 tapi banyak yang bisa di-share. Tapi sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi. Kita tiap minggu akan ketemu. Ya insyaallah. Oke, jadi akan kecuali kalau dia sudah WHV dia Australia. Amin. Saya juga sudah Pertamina? diterima di Pertamina. Amin. Saya tahu. Udah tahu. Kita ikut saja Oke. skenario-nya Allah. Skenario Tuhan. Masya Allah. jadi ada ide berarti saya akan karena ini acara saya di YouTube saya. Saya akan wawancara terserah saya tapi yang reguler mingguan dia. Oke? Tungguin dia terus. Tungguin Mas Iting ini. Mas Iting. Mungkin nanti ada satu orang lagi di tengah bisa kita tambahin ya. Kalau misalkan Mas Mitra 10. Mas Mitra 10. Kalau misalkan memang waktunya bisa, karena Mitra 10 ini sibuk banget ya kayaknya. Aduh. Sibuk sekali banget. Sudah sibuk sekali pakai banget. Bayangkan. Sibuk sekali, sibuk banget. Susah. Kita yang Businessman. Ini pengangguran, ini minggu libur, weekend libur tidak bisa. Businessman ya memang susah. Memang beda businessman dia. Banyak target. 40 juta per bulan kalau nggak salah waktu itu. Kalau tidak udah dapat bonus. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke. Sebenarnya ada tunggu. Saya belum. Kemarin tuh ditutup dengan pertanyaan filosofis, tapi sebenarnya tadi udah filosofis semua guys. Jadi sebenarnya apa pertanyaan? Contoh satu pertanyaan filosofis dari kau untuk Mami. Kalau kemarin itu apa yang bikin nggak menyerah sebagai single parent? Kalau misalkan kutanya apa yang nggak bikin menyerah sekarang walaupun pengangguran, sebenarnya tadi udah dijawab Yang dari awal video. Ya. Tujuan apa? Berserah. Oke. Jadi kayaknya kita stop di sini aja. Tidak perlu ada penutupan filosofis. Kalau kau, kita balik. Oke. Apa yang buatku tidak menyerah untuk kejar target WHV di luar? Oke. Target lamar cewek secepatnya. Oke, itu ada nanti di gimana rasanya melamar pacar. Oke, boleh. Oke, bye-bye.